Salve sama saudara para sahabat segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibius Rahmat PR. Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara, para sahabat segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini saya mengajak kita semua untuk mendengarkan, merenungkan tentang indah pada waktunya. Sama saudara terkasih, imam muda yang ada pada foto bagian awal dari video ini mungkin tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari gereja Katolik sedunia akan bersandar pada bahunya. Pada awal tahun 1980-an, seorang imam muda Ordo Agustinian dari Amerika Serikat, Robert Francis Prevost, berdiri di hadapan Paus Yohanes Paulus II, gembala gereja yang menggetarkan dunia pada masanya. Prevost datang dari Chicago, jauh dari lorong-lorong marmer Vatikan yang berkilau dalam keheningan kekudusan. Kala itu ia baru memulai pelayanannya mengabdi di Peru, tinggal di tengah kaum miskin, mengajar, menghibur, menyembuhkan luka batin mereka yang suaranya jarang didengar. Ia tidak membawa gelar, ia tidak memiliki kuasa, hanya sebuah panggilan untuk melayani dengan tulus. Paus Yohanes Paulus II menyambut dia bukan sebagai calon pemimpin besar, melainkan sebagai seorang hamba lain dalam misi gereja, tanpa pernah membayangkan bahwa imam muda yang berdiri di hadapannya ini kelak akan memainkan peran penting dalam arah gereja universal. Puluhan tahun berlalu. Pada tahun 2023, Robert Prevost diangkat menjadi prefek dikasteri untuk para uskup, jabatan yang menentukan para gembala yang memimpin umat Katolik di dunia. Perjalanan itu akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 2025, ketika para kardinal memilihnya sebagai penerus takhta Santo Petrus. Ia menerima nama Paus Leo ke-14, Paus pertama dalam sejarah yang lahir di Amerika Serikat. Kini ia melintasi lorong-lorong marmer yang dahulu hanya dikunjunginya sebagai seorang imam muda, bukan sebagai simbol kekuasaan, tetapi tetap sebagai pelayan yang sama, sederhana, setia, dan dekat dengan mereka yang terlupakan. Mari kita selalu belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini akan indah pada waktunya. Kalau kita setia menjalaninya, kita jalani dalam kesederhanaan, dalam ketekunan, dalam kesetiaan, dan juga seperti Paus Leo ke-14, semasa dia belum menjadi paus sebagai imam muda, selalu dekat dengan mereka yang terlupakan. Kita belajar untuk menjadi pribadi yang sederhana, setia, dan dekat dengan mereka yang kurang beruntung hidupnya. Dengan itu, kita sebenarnya mengambil bagian dari karya pelayanan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.